Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih saudara yang sudah nonton video saya, sudah like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Terima kasih yang sudah mengikuti pelayanan-pelayanan kami, terima kasih banget. Jangan lupa di-share juga ya video yang ini agar boleh jadi berkat bagi banyak orang. Ngomong-ngomong ini kita sudah ada di sini para murtadin. Shalom, salam murtadin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semua nih, Mas Solik, Mbak Lydia? Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabarnya baik ya. Segala puji bagi Yesus. Amin. Alhamdulillah. Kabarnya Cece. Kita ini kan ngobrol-ngobrol ini, kita tiga ini kan bertiga nih, ini baru tiga yang hadir ini, murtadin. Sebenarnya banyak sekali yang di pelayanan saya, banyak sekali, cuma mereka masih malu nongol di YouTube ya. Masih malu, belum mau. Banyak sekali yang sebenarnya yang sudah bertobat. Jadi yang melalui YouTube pun banyak, bahkan sampai ke luar negeri ada yang sudah bertobat banyak sekali. Jadi memang dengan adanya COVID ini Tuhan punya rencana besar bagi anak-anak Tuhan supaya dengan adanya COVID ini kita lebih sering di media sosial, dan media sosial ini bisa kita pakai untuk menjangkau jiwa. Ya, saya senang sekali karena ada dari Korea, ada dari Arab, ada dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia yang menghubungi aku tuh yang orang dulunya dia Muslim, dan ketika nonton-nonton video-video murtadin kita ini tuh dia tersadar. Nah, ojo-ojo jangan-jangan aku ini juga dipilih Tuhan Yesus karena aku punya pengalaman. Aku sering dalam tidur mengalami mimpi jumpa dengan Yesus. Kenapa Yesus yang datang ya? Kan itu Tuhannya orang Kristen. Kenapa Yesus yang datang? Tapi demikian itu banyak sekali. Ada yang melihat salib. Ketika melihat salib itu dia bergetar seluruh tubuhnya selama beberapa bulan. Padahal dia biasa lewat gereja itu biasa-biasa aja gitu ya. Itu kejadian Mas Joko namanya, dia di Korea. Dan ketika saya tuntun dia untuk terima Yesus itu, saya bilang, Tuhan tuh tidak bisa dibatasi kuasanya, dibatasi dengan ruang dan waktu tuh nggak bisa. Dia di Korea, saya di Indonesia ya. Ketika saya doa dia menerima Yesus, dia sampai bergetar, menangis, dia bergetar, berlutut, menangis, bergetar seluruh tubuh. Saya pun yang mendoakan itu saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Wow, keren banget Tuhan Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat nyata dalam kehidupan kita ya Mas Holik. Kita yang mengalami Tuhan tuh, wow, Tuhan itu Tuhan Yesus tuh dahsyat. Dalam namanya ada kuasa. Di dalam nama dia ada mujizat. Ketika orang sakit ya, kita doakan dalam nama Yesus. Kalau sakitnya itu karena disantet ya, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Saya kasih tahu saudara. Ada yang saya layani di Kalimantan. Dia disantet sudah 3 tahun setengah. Tidak bisa makan, tidak bisa makan tuh muntah. Makan pasti ada muntahnya. Terus dia buat nafas susah. Nanti dia akan memberi kesaksian. Itu sudah 3 tahun lebih dia tersiksa seperti begitu. Tapi saya doakan 3 tahun apa 2 tahun begitu lebih gitu. Tapi ketika saya doakan, dia disembuhkan. Tapi dia memang orang Kristen. Dia disembuhkan. Dan saya bilang, ini saya lihat ada kafan yang disumpeli di hidungnya. Jadi dia tidak bisa nafas. Dia tidak bisa nafas dengan hidung, dia nafas dengan mulut gitu. Tapi nanti ada kesaksiannya yang luar biasa ya. Tuhan Yesus itu dahsyat. Intinya Tuhan Yesus dahsyat yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Ya. Dan wow, ketika mereka yang dari Muslim menonton video kita dan mereka yang punya pengalaman yang sama gitu ya, mereka kontak saya, wow, saya menginjili mereka dan mereka ya benar, karena
selama ini juga saya itu heran kenapa ada perbedaan antara Alkitab dengan Al-Quran yang saya miliki, yang saya sucikan dalam hidup saya. Ternyata ada perbedaan di sini yang sebenarnya di dalam surah Maryam dikatakan bahwa malaikat Jibril datang pada Siti Maryam. Berarti dalam hal ini Isa alaihi wassalam itu bukan lahir daripada persetubuhan manusia yang kotor, bukan persetubuhan manusia seperti bapak ibu kita dan melahirkan kita. Dia datang dari surga, dia bukan datang dari dunia ini. Dia roh Allah yang datang dari surga. Dan dialah satu-satunya yang tahu jalan kembali ke surga. Karena dia datang dari surga dan dia yang membawa kita kembali ke surga. Dialah Siratal Mustaqim itu. Hanya dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak bisa kita datang pada Tuhan kalau bukan lewat Yesus Kristus itu. Nah, ketika namanya kan terkenal. Ya, betul. Siapa yang bisa menghilangkan nama Yesus di dunia ini? Coba, di dalam dunia ini siapa manusia yang bisa menghilangkan nama Yesus dan menghilangkan Alkitab? Kalau Alkitab dikatakan palsu, saya mau nanya, kalau ada orang bisa membuktikan pada saya bahwa Alkitab itu dipalsu, saya akan kembali syahadat. Itu janji saya. Kalau mereka bisa tunjukkan sama saya, ini loh Alkitab yang asli, saya kembali syahadat. Benar. Bagaimana kalian berdua? Tidak ada. Benar Kak? Kalau memang ada, kalian mau syahadat kembali? Lydia. Apa? Lydia? Oh, Mbak Lydia? Ya, kalau saya Cece coba lihat di Al-Quran tahun 83 ke sini ya, ke belakang sama 83 ke atas tuh beda, Cece. Coba nanti Cece kalau ada Cece coba. Oh ya, beda maksudnya? Sinyal dia nggak bagus nih. Halo? Iya, sinyalnya Lydia kurang bagus. Beda bagaimana Lydia? Ada kata nama Yesus itu di Al-Quran 83 ya, 83 ke bawah ya, ke belakang itu ada. Tapi begitu 83 ke atas tuh nggak ada. Ya, nanti karena sejak cari. tahun 80-an itu, sejak Ba'asyir itu kembali ke Ba'asyir kan dia pergi karena zaman Soeharto itu ya. Setelah Ba'asyir kembali lah tahun 90-an itu. Itu memang Indonesia jadi berubah banget ya. Berubah menjadi yang seperti Arab-Araban gitu yang dulu pengaruhnya besar. Ya, kalau kita lihat di Jawa dulu tuh orang perempuan itu masih berkebaya, masih kehidupan tradisional tuh masih terjaga baik ya. Itu di Jawa tuh beda dengan Bali. Orang Bali itu seacungi jempol. Karena orang Bali itu ada tradisi mereka pegang kekeh, ada tradisi mereka tidak bisa digerus dengan waktu. Karena mereka pegang teguh, mereka punya kebaya, mereka junjung sesajennya mereka pergi ke pura, itu masih berjalan dengan bagus sampai saat ini. Tidak ada perubahan. Terjaga. Iya, dilestarikan, terjaga. Jadi tidak ada orang Bali itu yang melenceng dari adat tradisinya. Itu salut banget saya tuh sama orang Bali. Salah satu orang Bali yang saya kenal baik itu Bli Oke. Itu orang tuh luar biasa tuh. Pegang adat luar biasa. Beli rencana juga. Mereka tuh yang waduh luar biasa. Ya, kalau hari ini masih terjaga di Bali, Cek. Sampai sembahyang gitu masih sekarang di Bali masih terjaga tradisinya. Adat istiadatnya ya? Ya, berbeda dengan di Jawa, berbeda dengan di Jawa. Di Jawa kebaya tuh sudah hilang. Kebaya sudah berubah. Sudah berubah. Sudah ditinggalkan loh. Iya. Sampai di desa-desa, dusun-dusun jilbaban. Hello, simbok-simbokmu, mbah-simbahmu dulu pakai opo. Terus saya tanya, apakah mereka yang dulu tidak menutup aurat katanya itu, apakah masuk surga? Padahal mereka tuh sholatnya rajin, puasanya rajin, semua rukun Islam, rukun iman mereka lakukan. Apakah mereka tidak masuk surga karena tidak menutup auratnya, saya tanya.
Enggak lah, tetap mereka juga masuk surga. Itu masuk surga itu hak Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Tuhan bisa memilih seorang berdosa yang menurut mata kita itu pelacur, seperti Maria Magdalena. Orang-orang Farisi menghakimi dia, ini pelacur, dia harus dilempari dengan batu sampai mati, harus dihukum rajam sampai mati. Tuhan Yesus melakukan hal itu? Tidak. Bahkan Maria Magdalena ada di dalam Injil sampai Tuhan Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan Maria Magdalena menyaksikan kebangkitannya sampai Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyaksikan. Maria Magdalena keren loh. Apakah Maria Magdalena yang seorang pelacur ini tidak masuk surga? Apakah kita bisa menghakimi seorang pelacur? Apa pezina atau seorang pencuri atau pembunuh kita bisa menghakimi mereka? Dan kita yang pegang kunci surga? Hello, nggak bisa kayak begitu. Itu hak Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Itu hak Tuhan. Ya, Tuhan yang punya hak menghakimi. Dan yang lucunya lagi begini, Lik. Di Al-Quran itu tertulis bahwa yang nanti datang pada hari kiamat itu adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Iya, Isa, Nabi betul Isa. itu. Sedangkan mereka yang menolak turun. Isa. Menolak Isa. Nah, siapakah Isa sampai dikasih kuasa begitu besar untuk menjadi hakim yang adil? Untuk menjadi hakim yang adil di hari penghakiman. Itu Isa gitu loh. Nah, kalau bagaimana saya bisa... Kok bukan yang lain gitu? Nah, itu dia. Kenapa bukan Sulaiman? Sulaiman tuh nabi juga yang... Kan banyak nabi-nabi lain kan? Ya, mereka bilang Isa itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Hello, saya mau kasih tahu kamu. Hai, saudara. Nabi yang lain itu lahir dari hasil persetubuhan, bukan seperti Isa. Isa itu lahir dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Dia berbeda, dia datang dari surga, bukan dari dunia, dari hasil perzinahan. Dan kalau memang kamu setarakan dia dengan Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad, saya tanya, Nabi Sulaiman, saya tanya, Nabi di antara Nabi yang diberikan kebijaksanaan yang tidak ada seorang manusia pun bisa punya kebijaksanaan dan keadilan seperti Nabi Sulaiman. Kenapa bukan Tuhan memberikan hak kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman untuk menjadi hakim di hari penghakiman? Kenapa atau mesti Daud? Isa? Ya, atau Daud. Kenapa? Kenapa bukan Bapak Daud atau Bapak Abraham, atau Ibrahim atau bapak-bapak yang lain atau Bapak Muhammad misalnya? Kenapa mesti Isa? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa mesti Isa? Karena Isa Al-Masih kan? Ya, kenapa kan mesti dia kalimat. Isa? Lalu, ya itu yang saya pertanyakan sama mereka. Kenapa mesti Isa yang menghakimi? Bukan Nabi Muhammad. Kalau memang benar Nabi Muhammad itu seorang nabi yang diagungkan, kenapa bukan dia yang menjadi nabi, menjadi hakim? Kenapa mesti Isa? Sekarang saya berani berbicara. Karena apa? Saya harus menyelamatkan anak-anak cucu saya juga. Anak cucu saya masih muslim semua. Mantan suami saya juga masih muslim. Teman-teman saya masih muslim. Hello saudara, sadarlah. Kenapa Isa yang diberikan kuasa begitu besar? Gelarnya terkemuka kan? Di dunia, di akhirat. Bumi dan di surga. Dan di sorga. Kalau dia terkemuka di bumi dan di surga, kenapa Anda lecehkan dia? Kenapa Anda menolak dia? Padahal dialah satu-satunya sirotol mustaqim. Jalan yang lurus kan? Kan udah jelas itu. Dialah jalan yang lurus. Ya, kalau kita bicara lagi gini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diperanakan. Nah, kalau memang di Kristen apakah ada Allah memperanakan Yesus? Tidak. Yesus itu adalah Roh Allah yang menjelma jadi manusia. Dia bukan anak ya disebutkan anak Allah karena dia menjadi manusia. Dia sama seperti kita, menjadi manusia 100%. Dia juga disalibkan, dia menderita tuh sakit. Dia sama dengan kita menderita sakitnya. Bagaimana dia menghadapi maut? Dia juga punya rasa takut yang sama.
100% dia menjadi Tuhan dan 100% dia juga Allah. Tapi dia punya Karena misi. kalau- Kedatangan dia kan punya membawa misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia harus benar-benar jadi manusia 100%. Dia dilahirkan, ada yang bilang dia dilahirkan, aduh kata-katanya itu ya, kiranya Tuhan mengampuni orang yang kalau komen itu jahat banget. Saudara, kiranya Tuhan mengampuni kamu. Benar loh, saya berdoa untuk kamu. Saya tidak menghakimi kamu. Karena hak menghakimi bukan di saya. Tapi saya mau bilang bertobat ya saudara. Bagaimana dia bisa menjadi hakim yang membela kamu kalau kamu menolak dia dan kamu hujat-hujat dia? Bagaimana dia bisa membela kamu? Halo saudara, apakah kamu tidak punya dosa? Apakah kamu merasa pantas masuk surga sehingga kamu menghujat Yesus? Wih, dan tenan, kalau bicara ketuhanan Tuhan ini, saya ngeri banget dengan mereka. Karena banyak sekali pintu yang lebar itu di dalam firman Tuhan, dia katakan, Yesus katakan, dia berfirman bahwa pintu yang lebar itu yang akan dilalui banyak orang. Saya nggak mau saudara-saudara saya di Indonesia, bahkan di dunia ini, masuk di pintu yang besar itu. Karena pintu itu menjurus ke jurang maut. Memang pintu yang kecil itu, pintu yang sempit itu hanya dilalui sedikit orang. Iya. Waktu tanda-tanda zaman sudah dekat, kitab Wahyu akan tergenapi. Tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Tuhan akan datang kedua kali. Hello saudara, kalau saudara tidak sadar, dengar baik-baik. Saat ini, di dalam hatimu dengan pikiranmu, ada pertentangan. Jangan ikuti pikiranmu, tetapi ikuti isi hatimu. Kata hatimu yang kecil sekali, setitik nokta. Di dalam hatimu ada terang yang mengatakan, ikutilah dia jalan yang lurus itu. Setiap kau sholat, kau bilang, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau tunjukkan kami yang jalan yang lurus, Tuhan sudah tunjukkan, tapi kamu keraskan hatimu. Bagaimana kamu bisa menemukan jalan itu? Tuhan sudah tanamkan di hatimu setitik nokta kecil sekali bahwa Isa adalah sirotol mustaqim itu. Isalah jalan kebenaran itu yang setiap sholat kamu sujud menyembah dan kamu bilang, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kalau Tuhan sudah tunjukkan, Allah sudah tunjukkan, tetapi kamu sendiri mengeraskan hatimu, nggak mau mengikuti kata hatimu. Jangan pernah berpikir begini, aduh, kalau saya bertobat jadi pengikut Yesus, saya akan dimusuhi sama keluargaku, saya akan dibenci. Hello, itu pasti akan terjadi. Kita yang mengikut Yesus, meninggalkan keyakinan kita yang lama, kita dibenci banyak orang, itu pasti. Jangan pernah Pikul salib. Jangan pernah takut. Pikul salib. Harus mau pikul salib. Salib. Kedaginganmu. Berani menderita. Pikul salib. Mau berani menderita. Yesus. Berani menderita. Nah, itu. Berani menderita, ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus. Gak enak. Gak enak. Karena firman-Nya kan berkata, firman-Nya kan hidup. Kalau kau mengikut aku, kamu akan menderita. Saya mengalami sekali itu, saya hampir kehilangan nyawa. Jadi ya kan itu. Terima Tuhan Yesus itu benar-benar memang berat sekali. Dari berat. Tidak gampang. Karena kita diproses. 40 hari setelah dibaptis, salibnya mulai dari kerjaan hancur. Waktu itu Jogja gempa. Yang 2006 Mas, itu gempa. Lain berapa ya? Mungkin sebulan lebih itu saya pulang. Sampai ibu saya kan tahu, memang keluarga saya tahu kalau saya udah ke gereja gitu waktu itu. Jadi hari-hari pertama itu biasa ada di rumah kayak nggak ada apa-apa gitu. Tahu-tahu malam itu saya sudah di sidang keluarga tuh, keluarga besar. Jadi mereka sudah sepakat seandainya nanti ini terjadi apa-apa, bungkam gitu istilahnya. Jadi kalau kau dipateni dan mereka bungkam.
Iya, Ya. mereka menyembunyikan itu. jenazah. Mereka menyembunyikan asal bisa menghabisi Mbak Lydia ini. Jadi saya kan ditanya, kamu mau balik ke Muslim, pilih agamamu atau balik ke Muslim, ke keluarga. Saya mau mengkonfirmasi tentang ucapan saya yang salah. Saya dikasih 2 pilihan. Mau tetap di agama saya yang Kristen sekarang ini, saya mati, atau saya memilih kembali ke Muslim dan keluarga saya. Saya diterima kembali, tapi saya tetap pada pilihan saya ke Kristen seperti kesaksian saya yang pertama waktu itu. Jadi Mbak Lydia itu disuruh milih ya, disuruh Ya. menyangkal Kristus toh. Ya, betul. Tapi Mbak Jadi- Lydia lebih memilih Yesus toh, lebih memilih Yesus. Betul. Akhirnya waktu itu Yesus. Iya, manusia nggak bisa nyelamatin Mbak Lydia, nggak bisa Bu Nilinda, nggak bisa. Manusia Sudah di nggak situ. bisa. Kita sendiri pun nggak bisa, nggak bisa. Kita sendiri bisa nyelamatin, tetangga kita bisa, nggak bisa. Hanya Yesus Kristus, Yesus Al-Masih. Dia yang berasal dari Allah, dia yang berasal dari sorga, turun dari sorga, datang ke dunia untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Betul. Karena Yesus itu kita ini milik Tuhan. Tuhan tidak ingin kita binasa. Betul. Kenapa Yesus itu Tuhan dan Allah? Dia adalah Allah yang disembah. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Allah di dalam aku di dalam Allah. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Tidak Amin. bisa dipisahkan. Amin. Siapa yang mengatakan Tuhan itu ada 3, kita menyembah 3-3-nya? Enggak. Kita menyembah Allah yang Esa. Yahweh. Elohim. Qul huwallahu Ya. ahad, Tapi kenapa Allahu samad itu. bangsa Israel, ini maaf ya Mbak Lydia, Ibu Nilinda, kenapa ketika Allah menampakkan diri kepada Nabi Musa dalam bentuk api, percaya kan waktu di semak-semak, tapi semak-semak itu tidak terbakar toh? Iya. Nah, Allah di dalam saudara kita yang Muslim di Ka'bah, itu batu Ka'bah, mereka kelilingi, mereka percaya di situ ada kehadiran Allah. Mereka. Tetapi kenapa Tuhan yang sendiri menjadi manusia banyak yang tidak percaya? Tuhan yang telah menjadi manusia, mereka sangkal, mereka hina. Tuhan nyiptain manusia bisa, kenapa mau menjadi manusia nggak bisa? Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, kekuasaannya terbatas. Betul. Ya toh? Terbatas dia. Tapi dia mau turun dari sorga ke dunia. Lah kenapa dia mau turun ke dunia? Dia ingin menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kita ini orang berdosa. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa telah turun. Dosa itu dilakukan oleh satu. Siapa? Hawa. Yang telah memakan buah itu, yang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka dosa itu turun terus-menerus sampai turun-temurun. Maka harus satu yang menyelamatkan. Yesus satu-satunya harus turun ke dunia untuk memutuskan semua kutuk dosa itu. Amin. Makanya dia harus mati, dipaku untuk menyelamatkan. Iya. Ini kesaksian saya, Mami. Iya. Kesaksian saya, ketika saya masih Muslim, setiap setahun sekali saya di keluarga saya itu suka menyembelih domba, kalau enggak kambing. Ketika saya itu duduk di pelataran di mana kambing domba itu disembelih, setiap setahun sekali kita menyerahkan domba itu disembelih. Bapak saya ini almarhum suka menyuruh saya, nak bawa. Oh ya, saya bawa. Saya seret itu kambing. Saya tidak mengerti. Dulu tidak mengerti. Saya tidak mengerti dulu apa itu maksud Tuhan. Ketika saya melihat domba dan kambing itu disembelih mereka,
mereka dibantai. Saya melihat darah yang keluar dari domba itu. Mereka menyerahkan nyawanya, domba itu mereka disembelih sampai mereka meregang nyawa, mereka mereka disembelih beramai-ramai. Tapi saya ingat tadi, ternyata itu semua Tuhan bukakan hati pikiran saya ketika saya menerima Yesus. Yesuslah domba sembelihan itu. Yesuslah yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sebab domba sudah tidak dipakai lagi. Domba sudah tidak dipakai lagi. Yesuslah korbannya. Saya melihat Yesus itu. Dia yang telah menebus dosa saya. Jadi saya ingat waktu ketika saya udah menerima Yesus, saya melihat apa yang saya lihat dulu waktu saya Islam, bahwa domba yang sering saya bawa dulu setahun sekali untuk korban, ternyata itu gambaran. Ternyata itu gambaran. Samar-samar bahwa domba yang saya bawa dalam bentuk lembu binatang ini, ternyata itu sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib. Amin. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Jadi kan dosa dunia bukan setengah dunia atau seperempat dunia. Jadi lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu domba sembelihan. Jadi domba itu waktu disembelih. Jadi domba yang disembelih itu gambaran yang samar-samar. Yang samar waktu saya belum terima Yesus, saya langsung menangis. Saya melihat darah dari binatang itu, mereka dibantai, disembelih. Memang niatnya baik, berkorban, tetapi korban itu sudah tidak dipakai oleh Allah. Korban itu sudah diganti oleh Yesus. Iya. Nah, itu yang menyelamatkan saya. Amin. Saya tersungkur di kaki Yesus. Saya tersungkur, maafkan dosa-dosa saya Tuhan. Dosa-dosa saya, pelanggaran saya yang dulu setelah saya lakukan. Saya seperti melihat Yesus sendiri. Engkau yang telah mati itu. Engkaulah domba yang telah disembelih, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saya menangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mau datang kepada saya, mau menyelamatkan dosa saya. Tetapi Yesus tidak berhenti di penyalipan saja. Dia harus dikuburkan. Dikuburkan, dalam 3 hari dia harus bangkit. Karena bumi tidak bisa memakan jasadnya. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena dia berkuasa. Yesus menang atas maut. Yesus menang atas maut. Yesus berjuang, dia menang atas maut. Akhirnya apa? Yesus bangkit dan dia menampakkan diri bahwa dia berkuasa. Menampakkan diri kepada semua orang, kepada para murid-muridnya selama 40 hari. Terima kasih demikian saudara video kami. Jangan lupa dibantu like, subscribe dan juga bantu share agar boleh menjadi berkat bagaimana pengalaman Mbak Lydia terlepas dari dosa-dosa perzinahan. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan menjadi satu berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.